Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kamila, NPM 18160210003, kelas reguler A, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Himawan Indrajat, SIP, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Pengertian demokrasi itu sendiri ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang artinya pemerintahan di mana rakyat memegang peranan penting. Di Indonesia, demokrasi terbagi menjadi 5 masa. Yang pertama, demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Yang keempat, demokrasi pada masa Orde Baru. Yang kelima, demokrasi pada masa reformasi hingga sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 hingga dengan tahun 1949. Hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia yaitu 1. Political franchise yang menyeluruh. 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaan ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk untuk menggantikan parlementer. 3. Dengan maklumat wakil presiden, maka di kemungkinan terbentuknya sejumlah partai yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Isi maklumat itu sendiri ialah tanggal 16 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat nomor 10/194 yang memberikan kewenangan yang luar biasa kepada BPKNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Tanggal 3 November 1945, dikeluarkannya maklumat pemerintah agar rakyat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, secara resmi berdiri 10 partai politik. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 merubah sistem pemerintahan presidensil menjadi kabinet parlementer yang berdasarkan asas-asas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Dalam kabinet ini, menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada KNIP. Demokrasi parlementer tahun 1950 hingga dengan tahun 1959. Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintah berdasarkan sistem parlementer dengan demokrasinya liberal. Pada masa ini, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Lembaga konstituante yang diberi tugas untuk membentuk UUD ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik antar partai dalam tubuh konstituante. Akibat macetnya tugas penyusunan UUD, keadaan ketatanegaraan menjadi sangat rawan dan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya UUD 1945, tidak berlakunya UUD sementara tahun 1950. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPAS. Demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga tahun 1965. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut ditetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia
sehingga konstruksi mekanisme ketatanegaraan kembali seperti saat UUD 1945 diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam penyelenggaraan demokrasi, terjadi perubahan yang mendasar ketika ketetapan MPRS nomor 8/MPRS/1965 menetapkan demokrasi terpimpin yang oleh Soekarno dikatakan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sebagai landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ide tentang demokrasi terpimpin banyak ditentang oleh kelompok oposisi. Mereka menolak gagasan demokrasi semacam itu karena pengertian terpimpin bertentangan dengan demokrasi. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, segala bentuk kekuasaan dan keputusan berada di tangan presiden. Yang kedua, konsep nasakom. Yang ketiga, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, anggota MPRS diangkat oleh presiden bukan melalui pemilu. Yang kelima, kedudukan presiden berada di atas MPRS. Yang keenam, pembubaran DPR. Yang ketujuh, pengangkatan Ketua DPR GR menjadi Menteri Negara oleh Presiden. Demokrasi masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Runtuhnya pemerintahan Soekarno selanjutnya digantikan oleh Soeharto di tahun 1968. Selama 2 tahun, Soeharto menerima tugas dari Soekarno untuk menyelesaikan Komelut Keberontakan Gerakan 30 September atau PKI atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966. Keberhasilan tugas Soeharto menimbulkan kepercayaan MPR sebagai simbol tertinggi perwakilan rakyat untuk mengangkat selaku Presiden RI. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengedepankan pluralisme dalam penyelenggaraan demokrasi. Langgam sistem politik yang bersifat pluralistik sebagai perlawanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang otoriter berdasarkan demokrasi terpimpin. Format baru sistem politik Indonesia memenuhi bentuknya ketika ditetapkan demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi. Tujuan Orde Baru itu sendiri yaitu secara garis besar, pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa keterkecuali. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada masa Orde Baru. Kelebihan demokrasi sendiri yang pertama yaitu berhasil melaksanakan program transmigrasi. Yang kedua, melaksanakan program keluarga berencana. Yang ketiga, memerangi buta huruf di kalangan masyarakat. Yang keempat, adanya gerakan wajib belajar. Yang kelima, gerakan nasional orang tua asuh. Dan yang kekurangannya adalah yang pertama, adanya pembatasan hak-hak politik rakyat. Kedua, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada UUD 1945 setelah mengalami amandemen. Dalam rangka menanggapi tuntutan dari masyarakat dan agar mewujudkan tujuan dari reformasi, maka B.J. Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam bidang politik. Yang kedua, kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers. Dan keempat, pelaksanaan pemilu.